bisa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Kakak-kakak di sini percaya walaupun kita dibatasi oleh layar handphone, ada yang pakai handphone, ada yang juga menggunakan TV kabel ataupun laptop, tapi kakak-kakak di sini percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan, pasti Tuhan akan menjamah setiap kita. Amin. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kiranya Bapa, apa yang akan kami naikkan sebentar boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kunaikan syukur padamu Bapa. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Terpujilah, pujilah nama-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Muliakanlah Dia, sebab Dia yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kita yang terbaik. Lebih sungguh lagi masuk ke dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Ku sembahkan Yesus, Yesus.
Yesus, Kau bertata bagi kami. Haleluya, glory mulia. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ada sukacita hari ini. Oke, kita mau semangat memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kita angkat satu pujian tanggung jawab. Menyelesaikan
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan lebih sungguh dan kita harus dengan semangat. Kita katakan 1000 lilin nyalakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau memberikan kami semua kesempatan untuk beribadah. Biarlah Engkau menguduskan setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga pemberitaan firman boleh Tuhan kami dengarkan dengan baik, kami boleh renungkan itu, dan kami selalu mengingat di setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, dan kami mau lakukan bagian kami, duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, masih ada sukacita, semangat ya. Walaupun kita masih belum bisa bertemu langsung, tapi saya percaya Tuhan hadir di setiap ibadah yang kita lakukan. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Kita mau lakukan itu sebagai bukti ketaatan kita, dan untuk supaya apa? Kita menjaga diri kita dan juga orang-orang yang kita kasih yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini
yakni pada Yosua 7 ayat 1 sampai 5. Perikopnya atau judul khotbah pada hari ini adalah pertanggungjawaban atas setiap dosa. Yosua 7 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Ahan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk mengempur Ai itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Amin. Ya. Dikisahkan pada perjalanan bangsa Israel untuk tiba di tanah perjanjian, bangsa ini menghadapi satu kota yang bernama Yeriko. Dan bangsa Israel mengirimkan para pengintainya untuk mengintai kota Yeriko. Dan didapati kota Yeriko ini adalah kota yang sangat megah, dengan benteng yang kuat yang mengelilingi kota itu, sehingga kecil kemungkinan kota ini bisa diserang dengan mudah. Dan kemudian para pengintai itu kembali kepada Musa dan memberikan laporan bahwa kota ini sungguh kuat, kita tidak mungkin untuk mengalahkannya. Tetapi adik-adik pasti masih ingat, ada 2 pribadi yang kemudian berkata kepada Musa, memang kota ini kuat, tetapi kalau Tuhan menyertai kita akan sanggup mengalahkan kota itu. Memang secara kasat mata kota ini susah untuk ditaklukkan. Dikelilingi oleh benteng yang sangat tebal dengan pintu-pintu gerbang yang kokoh. Sedangkan bangsa Israel adalah bukan bangsa yang dididik sebagai seorang tentara, di mana bangsa ini keluar dari tanah Mesir dengan status yang lama adalah seorang budak, menjadi orang yang merdeka. Mereka belum terlatih untuk bertempur, sehingga hati mereka secara manusia menjadi tawar melihat kota yang begitu megah dengan pertahanan yang begitu kuat. Ini tidak mungkin. Tetapi apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan, dan Tuhan buka jalan, di mana kota Yeriko yang begitu kokoh akhirnya bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Kota ini dikelilingi selama 7 hari, sehingga pengelilingannya sebanyak 13 kali. Benteng yang begitu kokoh itu tiba-tiba runtuh, sehingga dengan mudah bangsa Israel masuk ke kota ini dan mengalahkan kota Yeriko. Dari mengalahkan kota Yeriko ini tersebar berita bahwa bangsa ini sanggup mengalahkan dan menduduki kota yang sangat kuat. Ini bangsa yang sangat hebat. Dan timbullah kegentaran di antara bangsa-bangsa lain terhadap bangsa Israel. Dan bangsa Israel menjadi semakin terkenal menjadi bangsa yang kuat. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan di pada ayat yang pertama pada Yosua 7, tetapi orang Israel berubah setia. Ya, berubah setia. Nah, misi berikutnya setelah Yeriko ditaklukkan ada satu kota yang kecil namanya kota
Ai. Seperti biasa, Yosua mengirimkan para pengintainya untuk mengintai kota ini dan kemudian memberikan laporan. Kota ini kecil, tidak usah seluruh bangsa yang maju, gak usah susah-susah, cukup 2 atau 3 ribu orang saja, pasti kota ini bisa ditaklukkan. Mereka masih teringat Yeriko yang begitu megah, begitu kuat bisa ditaklukkan, apalagi kota Ai. Dan kemudian Yosua mengirimkan 3.000 orang. Tetapi yang terjadi adalah bangsa Israel dengan mudah dikalahkan. Kota yang begitu kecil, begitu lemah, dengan bangsa Israel yang sudah menaklukkan Yeriko, ternyata bangsa Israel kalah. Di mana kesalahannya? Di mana? Nah, pada saat itulah kemudian Yosua berdoa, bertanya kepada Tuhan, mengapa bangsa Israel bisa kalah? Di dalam Yosua 7 ayat 10 Tuhan memberikan jawaban. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa dan melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ternyata penyebabnya adalah adanya dosa. Ya, adanya dosa itu yang membuat bangsa Israel kalah. Adik-adik bisa membandingkan pada saat mereka mau mengalahkan kota Yeriko, mereka merendahkan diri mereka, mereka benar-benar meminta kekuatan daripada Tuhan, mereka menjaga hidupnya supaya jangan sampai ada dosa di antara mereka. Dan kota Yeriko bisa ditaklukkan. Nah, pada saat menghadapi kota Ai, ternyata berbeda. Ternyata bangsa ini sudah melakukan dosa. Yosua tidak tahu selaku pemimpin dosa apa ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tidak ada dosa yang bisa disembunyikan. Nah, singkat cerita kemudian Tuhan berbicara kepada Yosua, perhadapkan bangsa ini, keluarga tiap keluarga satu persatu. Dan kemudian didapati seorang pribadi yang namanya Achan. Ternyata dari orang ini didapati bahwa mereka menyimpan, keluarga ini menyimpan barang-barang yang seharusnya bukan miliknya dia. Tetapi dia berusaha memilikinya. Ini adalah dosa. Adik-adik masih ingat 10 perintah Allah? Masih ingat salah satunya? Jangan mencuri. Dan kemudian pada perintah yang ke-10 apa? Jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Disinilah terjadi adanya dosa. Dan setiap dosa harus ada pertanggungjawaban. Harus ada konsekuensi. Nah, kita akan belajar akibat dari perbuatan Achan yang satu orang ini mengakibatkan celaka satu bangsa. Nah, yang pertama, Achan dengan karakter yang tidak bertanggung jawab berubah setia dan mengakibatkan dosa. Nah, kata berubah setia ini bisa diartikan adalah penolakan untuk bersahabat dengan Allah. Adik-adik pasti sangat mengenal dengan kata-kata setia. Setia apa? Setia itu percaya, ya. Setia itu tidak mau bertengkar, ya, tidak mau memusuhi. Pokoknya ini aku mau setia. Biasanya dengan demikian engkau menjadi sahabatku yang setia, engkau menjadi temanku yang setia. Ya sudah, kalau yang namanya setia tidak ada pertengkaran, selalu menjalin persahabatan, selalu bergaul karib. Nah,
bangsa ini kemudian berubah setia. Akhirnya artinya apa? Menolak bersahabat dengan Allah. Kata setia ini berhubungan dengan hubungan dengan Allah. Jadi kalau berubah setia artinya menolak hubungan dengan Allah, menolak bersahabat dengan Allah. Nah, kalau bukan bersahabat dengan Allah, bersahabat dengan siapa? Ya tentu bersahabat dengan si jahat. Nah, kecenderungan bangsa ini adalah bersahabat dengan si jahat, si iblis. Di mana sifat iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, suka mencuri nih, siapa itu? Nah, mereka-mereka yang suka mencuri itu bersahabat dengan iblis, bersahabat dengan si jahat. Kalau adik-adik bersahabat dengan Allah, tentu menjauhi semuanya itu. Nah, dari satu kesalahan ini mengakibatkan apa? Kekalahan bangsa Israel. Padahal bangsa Ai, kota Ai adalah kota yang lemah. Nah, adik-adik bisa coba renungkan ini. Pada saat adik-adik menghadapi sesuatu yang sangat sukar, ya, adik-adik kemudian berdoa, berpuasa, ya, meminta mujizat daripada Tuhan. Ya, misalkan mau ujian, mau ulangan. Ini susah Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Terus adik-adik kemudian berdoa, meminta hikmat daripada Tuhan. Kemudian adik-adik belajar dengan keras, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Benar-benar adik-adik mengandalkan Tuhan. Juga berusaha bekerja keras mempersiapkan diri. Dan pada saat ujian ternyata apa? Sesuatu yang dipikir adik-adik, wah ini susah. Ternyata waktu ujian berhasil dengan sukses. Mungkin nilainya 100. Hal yang gak mungkin. Kemudian adik-adik mengucapkan apa? Terima kasih Tuhan, bersyukur. Engkau baik, engkau mengadakan mujizat. Nah, itu sudah benar sampai di sana. Mengandalkan Tuhan. Dan kemudian hari lepas hari, kemudian setelah ujian akhir semester ada ujian harian. Dan kemudian Allah, ujian ini aja yang dulu aja aku bisa mengatasi. Ini pasti gampang. Ya sudahlah. Belajar asal-asalan, main game, ya, dia nonton film tanpa memperdulikan waktu belajar, tanpa memperdulikan waktu untuk membantu orang tua. Udah santai saja, toh yang dulu aja bisa kok. Kemudian lupa berdoa. Allah, kalau ini sih nggak butuh Tuhan, ini aja aku sanggup sendiri. Nah, pada saat meremehkan itu, itulah sikap tidak bertanggung jawab. Adik-adik diberikan kesempatan belajar, artinya apa? Ada tanggung jawab di sana untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ujian ulangan harian tiba dan adik-adik tidak ada persiapan atau persiapan asal-asalan, malah tidak berdoa, tidak seperti ujian semester yang adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh bahkan sampai ada yang berpuasa. Akhirnya apa? Ulangan hariannya jelek. Nah, inilah akibat dari berubah setia. Dari semula setia berdoa, kemudian menjadi tidak setia. Nah, akibatnya apa? Kegagalan. Mari, Tuhan tidak berkenan kepada anak yang berubah setia. Ya. Karena yang berubah setia itu dosa di hadapan Tuhan. Nah, dosa itu diartikan apa? Melawan Tuhan. Nah, siapa diri kita mau melawan Tuhan? Jangan. Selalu ada hubungan dengan Tuhan. Baca firman setiap hari, berdoa setiap hari, mengandalkan Tuhan. Baik itu saat adik-adik menghadapi masalah atau tidak ada masalah, tetap berdoa. Tanggung jawab orang percaya adalah tetap berdoa. Tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Terus yang kedua, kalau yang pertama tadi akan berubah
setia dan mengakibatkan dosa. Yang kedua, dosa itu tidak bisa disembunyikan. Ya, Ahan berpikir, wah aku tak mencuri barang ini ya, tak sembunyikan di rumahku. Tidak ada yang tahu dan memang tidak ada yang tahu. Tapi ingat, Tuhan Maha tahu. Ya, Tuhan Maha tahu. Sehingga pada saat Yosua berdoa, Tuhan memberitahukan ada yang berbuat dosa. Yosua kaget, siapa? Nanti engkau akan tahu. Sehingga pada saat tiap keluarga diperhadapkan Yosua, pada akhirnya mengakulah Ahan bahwa dia telah mencuri. Tidak ada yang tahu. Ya, karena itu jangan ada yang menyembunyikan dosa. Berkali-kali oleh guru sekolah minggu diajarkan bahwa dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Jadi tidak ada gunanya menyembunyikan dosa. Kalau adik-adik salah, mengakulah kepada orang yang dimana adik-adik berbuat salah. Jangan disembunyikan. Karena menyembunyikan dosa itu sangat tidak enak. Adik-adik akan merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir. Jangan-jangan nanti ketahuan, jangan-jangan nanti aku mau dihukum, jangan-jangan ini dan jangan-jangan itu. Semua timbul kekhawatiran. Tidak ada sukacita. Bahkan kalau mungkin ada temannya, kamu ingat ini enggak? Langsung cepet-cepet apa? Mengurung diri, takut ketahuan. Atau kemudian menutupi kesalahan itu dengan berbohong. Kemudian bohong ini ditutupi dengan bohong yang lain. Tidak akan selesai. Ya, sekali lagi dosa itu tidak bisa disembunyikan. Mungkin orang tuamu tidak tahu, mungkin pendetamu tidak tahu, mungkin sahabatmu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena itu jangan main-main dengan Tuhan. Dan Allah mengingatkan tentang dosa bukan karena Allah itu jahat. Sekali lagi, kalau Allah mengingatkan kita, kamu ada dosa, bukan berarti Allah itu jahat. Ya, tetapi karena Allah itu sayang terhadap manusia, supaya apa? Manusia ini nanti jangan binasa. Sebab firman Tuhan katakan apa? Upah dosa adalah maut. Maut itu artinya apa? Kebinasaan. Hilang. Dalam kehilangan kekal. Tidak ada hidup kekal, yang ada kematian kekal. Dan Allah itu sayang. Jadi kalau adik-adik berbuat dosa, adik-adik gak mengakui, Tuhan sayang, kemudian ingatkan, ayo ngaku. Atau mungkin kemudian ada orang yang diberikan hikmat sehingga ketahuan. Kemudian orang ini datang, misalkan teman kalian, kamu tadi habis pencuri ya. Kemudian, loh kamu kata siapa? Loh aku tadi berdoa, Tuhan ingatkan, itu kamu sayang gak sama temanmu itu? Sayang Tuhan, ingatkan, dia habis mencuri. Enggak, aku gak mencuri. Nah, berusaha tidak mengakui. Kamu jahat kalau begitu ya, kamu menuduh aku ya, kamu gak sayang sama aku, kamu suka ya aku dihukum. Bukan, karena Tuhan itu sayang. Karena teman kalian itu sayang supaya apa? Jangan lebih jauh berbuat dosa. Nah, kita harus benar-benar tahu bahwa saat kita diingatkan, saat kita mungkin mendapatkan satu disiplin, itu artinya orang-orang itu sayang kepada kita supaya kita jangan berbuat dosa lagi, berbuat kesalahan lagi. Ya. Di rumah kalau adik-adik berbuat salah, diingatkan orang tua, jangan adik-adik menggerutu. Jangan kemudian bilang papa mama jahat, jangan. Papa mama itu sayang kalian, karena itu diingatkan. Coba bayangkan kalau orang tua adik-adik berbuat salah, kemudian orang tua kalian diam saja. Atau adik-adik berbuat salah, kemudian orang tua kalian bilang, oh hebat kamu sudah berbuat dosa, berbuat salah. Tidak, itu bukan orang yang sayang. Tapi orang-orang yang sayang itu mengingatkan. Orang-orang yang sayang akan memberikan satu disiplin. Bangsa Israel akhirnya kena disiplin. Apa? Kalah
dari bangsa yang lemah. Mari hidup kita jangan menyembunyikan dosa. Kalau ada dosa, cepat akui. Berdoa di hadapan Tuhan, meminta ampun. Kalau engkau berdosa dengan orang tuamu, datang kepada orang tuamu, kalian jujur di hadapan. Itulah pribadi yang bertanggung jawab. Mengakui dosa. Kalau bahasa kerennya gentleman, ya berani mengaku dosa. Ini aku sudah berbuat dosa. Ya sudah, kalau mau didisiplin, aku siap. Nah, itu baru anak yang begini. Jangan lari dari dosa. Selain berubah setia, selain dosa itu tidak disembunyikan, ada pelajaran lagi. Yang ketiga, yakni dosa bukan hal yang sepele di hadapan Tuhan. Sekali lagi, dosa bukan hal yang sepele di hadapan Tuhan. Bangsa Israel diajarkan, ini loh, dosa ini jangan main-main ya. Dari sekian banyak orang Israel, satu orang ini berbuat dosa, mengakibatkan apa? Sesuatu yang besar di satu bangsa. Karena Tuhan tidak mau manusia itu sepele terhadap dosa. Benar-benar Tuhan mau umatnya menjadi umat yang kudus. Kenapa? Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus tidak bisa bersahabat dengan yang tidak kudus. Tidak bisa bergaul dengan yang kudus. Nah, Tuhan itu sudah menebus dosa kita. Pada saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah Tuhan mengampuni dosa kita. Kita menjadi orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi kemudian setelah kehidupan berjalan, mungkin adik-adik berbuat dosa, tetap ada pengampunan. Datang pada Tuhan meminta pengampunan. Akui dosamu, jangan disembunyikan. Seperti poin yang kedua tadi. Kenapa? Dosa ini bukan hal yang sepele di hadapan Tuhan. Berbuat dosa, cepat akui, cepat bertobat. Jangan sampai timbul bencana yang lebih besar lagi karena dosa. Ya, ibarat kalau kita berbuat dosa, mungkin ada orang yang mengingatkan, kamu berbuat dosa. Ya, jangan. Kemudian adik-adik tidak mau mendengarkan teguran itu. Mungkin ada teguran yang lebih keras. Jangan, nanti kamu celaka. Dan kemudian adik-adik tetap tidak mau mendengarkan nasihat itu. Dan kemudian akan ada hukuman yang ringan. Mungkin ya, mungkin ada cubitan. Atau mungkin juga ada disiplin yang lain. Itu kemudian adik-adik pun tetap membandel, akan ada yang lebih berat. Jangan, semakin hari, semakin adik-adik tidak mengakui dosa, akan semakin berat konsekuensi hukumannya. Ya, mumpung belum berat, cepat bertobat. Sekali lagi, tidak ada dosa yang bisa disembunyikan. Dan dosa bukan hal yang sepele di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bisa menyelesaikan dosa itu asal kita mengakuinya dan meminta pengampunan. Yang keempat, setiap dosa harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini akibat berdosa bangsa Israel mengalami kekalahan. Akibat berdosa Ahan akhirnya mendapat hukuman. Dan Tuhan selalu meminta pertanggungjawaban kita. Ya. Dosa mengandung akibat yang harus kita pertanggungjawabkan. Bisa akibatnya apa? Gagal. Bisa akibatnya apa? Sakit, ya. Bisa akibatnya apa? Sesuatu yang luar biasa menyedihkan, bisa. Contoh, ya. Adik-adik sudah dinasihati, kalau keluar rumah
pakai masker ya, jaga jarak ya, cuci tangan ya kalau di luar. Oh iya ma, iya pak. Kemudian adik-adik dengan asyiknya bermain di luar, kemudian maskernya dilepas, kemudian tidak cuci tangan setelah sebelum menyentuh sesuatu, sesudah menyentuh sesuatu, kemudian dengan enaknya tidak pakai jarak, ketawa-ketawa. Sementara di sana ada kerumunan banyak orang yang kemudian ada sakit. Adik-adik mengabaikan nasihat orang tua, adik-adik tidak mau bertanggung jawab dengan nasihat orang tua, kemudian adik-adik pulang. Setelah pulang, wah tadi kan sudah dipesan nih harus pakai masker. Kemudian adik-adik baru pakai masker waktu mau masuk ke rumah. Kemudian dilihat oleh orang tua, oh iya ya kamu anak yang hebat ya, pakai masker terus ya, bagus, ayo sekarang mandi bersihkan badan. Iya ma, iya pak. Padahal selama di luar ternyata tidak mau pakai masker. Akibatnya apa? Adik-adik kemudian sakit. Adik-adik kemudian tertular penyakit. Nah, ada konsekuensi. Kemudian adik-adik cuma diam saja ya. Aduh nanti aku takut nanti dimarahi papa mama. Aku tak diam aja lah. Padahal kemudian ada demam, kemudian batuk ya. Kemudian batuk, tubuhnya lemas, pusing. Ditanya orang tua, loh kamu kenapa nak? Enggak apa-apa. Mungkin habis hujan-hujan, kehujanan, munyanya dingin. Oh gitu ya? Iya. Adik-adik gak mau terus terang, akhirnya apa? Sakitnya tambah parah. Dari situ kemudian adik-adik punya kakak atau punya saudara di rumah, kemudian tertular. Nah kemana-mana akhirnya. Coba adik-adik mau terus terang, iya pak, iya ma, aku tadi main gak pakai masker. Mungkin orang tua akan menegur kita, kamu sudah dinasihati, jangan tidak pakai masker. Selalu pakai, kenapa kamu langgar? Iya maaf ya. Nah tentu orang tua apa? Akan antisipasi. Ya udah cepet mandi sana, ini ada vitamin, ini ada obat, cepet. Mungkin seperti itu. Jadi jangan ada yang disembunyikan. Dan kalau engkau menyembunyikan, akhirnya apa? Ada pertanggung jawaban. Adik-adik berdosa, mendapat teguran itu hal yang normal. Mengucap syukur kalau ada yang mau menegur. Kenapa? Berarti ada yang sayang dengan kalian. Nah, jangan menunda-nunda untuk meminta pengampunan. Jangan menunda-nunda untuk meminta atau mengakui dosa. Jangan ditunda, segera. Supaya apa? Jangan kita dipakai si jahat, ya. Jangan kita dipakai si jahat. Kalau adik-adik berbuat dosa, cepat-cepat bertobat. Berbuat dosa, cepat-cepat bertobat. Si jahat gak akan punya kesempatan. Ini penting. Ya. Dan jika kita setia, di saat itulah kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Saat bangsa ini ditegur oleh Tuhan dan kemudian Ahan mengakui bahwa dia berbuat dosa dan dia mendapatkan hukuman, bangsa ini kemudian dikuduskan oleh Tuhan, dan saat kemudian menghadapi kota Ai kembali, Tuhan berperkara luar biasa. Kota Ai yang kecil, yang semula bisa mengalahkan bangsa Israel, kemudian bisa dikalahkan. Nah, satu perkara besar, kemudian bangsa ini menikmati yang namanya kemenangan. Nama bangsa Israel segera termasyhur setelah kota Yeriko, kemudian kota Ai bisa dikalahkan. Nah, mari kita belajar untuk menghargai pengorbanan Kristus yang menebus dosa kita, yang menguduskan kita. Jangan sampai kita membuat Tuhan sedih karena kalau kita berbuat dosa. Jangan dipikir adik-adik kalau adik-adik berbuat dosa Tuhan itu kemudian senang. Tidak. Tuhan ikut sedih kalau adik-adik berbuat dosa. Kenapa? Adik-adik sudah ditebus dengan cara yang mahal, darah Tuhan. Ya, sekali lagi jangan membuat sedih. Apalagi membuat Tuhan sedih. Nah, kemudian kita harus bertanggung jawab dalam menjauhi dosa.
bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan. Adik-adik dipercayakan untuk belajar, bertanggung jawablah. Adik-adik dipercayakan sebagai seorang anak, bertanggung jawab menjadi seorang anak yang baik. Di saat adik-adik bisa bertanggung jawab, percayalah masa depan adik-adik itu dijamin oleh Tuhan menjadi masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Ayat hafalan pada hari ini adalah Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Diulangi lagi ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Adik-adik hafalkan ayat ini, adik-adik renungkan bahwa Tuhan itu mengasihi adik-adik. Tuhan itu mengawasi adik-adik supaya apa? Jangan sampai berbuat dosa. Jadi empat pelajaran tentang hari ini jangan sampai adik-adik lakukan. Yang pertama, jangan berubah setia. Ya, jangan berubah setia, jangan menyembunyikan dosa dan selalu berpikir dosa itu bukan hal yang sepele. Dan yang keempat, adik-adik mesti ingat, setiap dosa ada pertanggungjawaban. Demikian firman Tuhan. Tetap adik-adik jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, taat kepada papa mama. Mari menjadi anak-anak terang yang dibanggakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Engkau sampaikan, di mana kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk menjauhi dari segala dosa. Kalaupun kami tidak terluput dari dosa, tapi kami mau Tuhan, Engkau menegur kami karena Engkau menyayangi kami. Di saat itulah Tuhan kami selalu mau bertobat, kami selalu mau mengakui kesalahan kami Tuhan. Kami tidak mau membuat Engkau sedih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Di mana kami menyediakan waktu kami khusus untuk beribadah. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, buat nama-Mu dipermuliakan. Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati orang tua kami. Biarlah berkat-Mu melimpah untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik. Puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital. Silahkan diterangkan. Terima kasih. Persembahan digital bisa dilaksanakan dengan 4 cara. Yang pertama menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja dan ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga seperti ini. Lalu cara yang kedua bisa menggunakan mobile banking BCA dengan scan QR seperti ini. Lalu cara yang ketiga bisa melalui transfer bank ke rekening atas nama Willy Yosef Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Kemudian cara yang keempat, Anda bisa transfer mata uang asing ke PT OCBC NISP Tbk Cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551 810 002 115
atas nama Willy Joseph Chandra. Kemudian Anda bisa memasukkan swipe code NISPIDJ-A. Setelah itu Anda bisa men-screenshot bukti transfer untuk dikirim ke petugas gereja di nomor 0888 3332 623. Demikian informasi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Oke, kasih Tuhan Yesus lebih tinggi dari apapun juga. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesus melebihi apapun juga. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hati. Berkatnya seperti
Mari kita sudah diberikan kesempatan memberikan persembahan. Kita akan tutup ibadah hari ini. Kita berdoa untuk meminta berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Sungguh-sungguh arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Tuhan hari ini memberkati engkau yang sungguh-sungguh beribadah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan kau melakukannya dengan setia, dengan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, maka tingkap-tingkap langit terbuka. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat berhasil dan beruntung. Engkau diangkat Tuhan semakin naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dijauhkan kau dari segala sakit penyakit, dijauhkan kau dari segala malapetaka. Tuhan menyertai dan melindungi engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang dengan iman percaya telah menerima berkat dari Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan, sukses bersama Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Amin.